Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sopian, NPM 183112700650010. Mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Materi 9, Marketing Informasi Sistem dan Sales Order Process. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer, dan dampak lain perusahaan dapat minimalisir kesalahan dan pengembalian keputusan. Selanjutnya ada pertanyaan strategi terkait marketing. Produk apa yang harus kita produksi? Berapa banyak masing-masing produk akan diproduksi? Bagaimana terbaik dapat kita promosi untuk mengiklankan produk kita? Studi kasus filter snacker. Perusahaan memproduksi 2 snack bars, NRG A Advanced Energy, NRG B Bodybuilding Proteins. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan, wholesale penjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, operation vending mesin dan toko kesehatan. 3 direct toko pengecer besar. Selanjutnya ada penjualan. Direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Sales sequence and order, penawaran harga kepada customer, pesanan penjualan dari customer. Hal yang perlu diperhatikan, pemberian diskon, order tidak langsung dilakukan setelah question diberikan. Pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order, posisi kredit limit customer. Selanjutnya ada order filling, packing list dan shipping label dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing dan delivery. Selanjutnya ada account and invoice. Data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment atau perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order. Materi 10, proses produksi dan SCM. SCM adalah serangkaian proses yang mencakup koordinasi, penjadwalan, dan juga pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan juga pengiriman produk. Tujuan produk planning menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. 3, pendekatan produksi make to stock. Itu dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Selanjutnya make to order. Itu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada assembly to order, item diproduksi untuk menggunakan kombinasi proses MTO. Selanjutnya ada tahapan product planning and control. Materi 11, sales dan operation proses. 3 prinsip penting menggunakan sales forecast berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agreement untuk semua produk. Yang kedua, memecah perencanaan agreement menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik. Yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya ada agreed planning SOP. Pada ERP disebut sebagai sales operation planning. Merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup jumlah produksi dalam unit agreement, kapasitas yang diperlukan, rencana tenaga kerja. Selanjutnya materi 12, materi requirement proses. Pada tahap RCP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya yang terbatas seperti lini produksi yang dimiliki kapasitas terbatas, bottleneck, tindakan yang dapat diambil dalam produksi lebih awal, merencanakan lembur, memilih produk yang lebih menguntungkan, dan mengabaikan yang lainnya. Demand management, hasil dari SOP adalah produk plan. Demand management menghubungkan SOP dengan detail schedule dan MRP melalui master product scheduling. Selanjutnya ada master product scheduling, suatu pernyataan apa berapa banyak suapan suatu akhir direncanakan untuk memproduksi sepanjang periode perencanaan. Selanjutnya materi 13, detail scheduling. Detail scheduling digunakan scheduling untuk menentukan sumber daya, tanggal, waktu untuk melakukan operasi. Detail scheduling adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitungkan berdasarkan routing file, load size, work center files. Scheduling sering terkait dengan balance antara long produksi run, short produksi run. Aktivitas scheduling di mana melepas
reschedule di mana mengirimkan operasi yang sudah terjadwal. Deloading adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari sumber daya. Hubungan produksi dan accounting, data ini dimasukkan pada sistem SAP R3 melalui suatu PC, barcode scan, wireless, PDA, dan teknologi RFID. Selanjutnya, karena SAP R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk menggerakkan material akan digunakan secara otomatis, mengupdate secara akuntansi. Selanjutnya, ERP dan pemasok. Filter snacker adalah bagian dari supply chain yang dilakukan dari petani menanam oats, white gram, dan berakhir dengan customer membeli NGR dari produk pengecer. Berdasarkan sejarah, peserta di dalam rantai supply menggunakan penawaran kompetitif untuk mendapatkan harga murah. Hal ini umum dilakukan suatu hubung permusuhan. Supply chain umumnya lebih efisien jika peserta bekerja berkolaborasi untuk meningkatkan produk, mengurangi kertas kerja, mengurangi persediaan dan biaya, meningkatkan responsif pada customer. Tradisional supply chains. Di dalam tradisional supply chain, informasi dikirim melalui rantai supply secara reaktif. ERP dan supply chain. Sistem ERP dapat memfasilitasi efisien supply chain. Rencana produksi dapat dibagi sepanjang rantai. Integrasi akun memperoleh manajemen evaluasi pengaruh dari perencanaan terhadap total biaya rantai supply, mengukur kinerja rantai supply meliputi cash to cycle time, total SCM cost, intellectual right, intellectual order right, on time performance. Materi 14, accounting proses. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai akuntansi keuangan, akuntansi manajer, akuntansi pajak. Akuntansi keuangan mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan. Laporan keuangan neraca. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laba rugi. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan perikas, hutang dagang, persediaan bahan baku, bahan jadi harta tetap, hutang dagang, bank, kreditator, serta modal ditanamkan oleh investor. Laba rugi menunjukkan pendapatan biaya laba adalah rugi untuk periode waktu, biaya per kuartal. Tutup buku. Untuk pembuatan laporan keuangan, perusahaan melakukan tutup buku di mana saldo perkiraan temporari atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Perkiraan ini memiliki saldo nol dan akumulasi pendapatan dan biaya dimulai untuk periode berikutnya. Agar tutup buku lancar dilakukan, karyawan perlu melakukan pemeriksaan perkiraan untuk memastikan data akurat dan tepat waktu. Jika tidak, berbagai penyesuaian harus dibuat sehingga memakan waktu dan dapat mengirimkan hasil yang tidak akurat. Managerial accounting berkaitan dengan penentuan cost probability dari suatu aktivitas perusahaan. Yang kedua, informasi level ditunjukkan pada laporan neraca pada rugi perusahaan. Selanjutnya, materi 15, Human Resource Process. Fungsi HR menarik atau memilih merekrut karyawan untuk menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru, merekrut melalui organisasi, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dengan sertifikat pengajaran tugas dan mereka. Selanjutnya, proses rekrumen. Departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, sementara, part-time, full-time, atau PKL, kapan dibutuhkan. Selanjutnya, proses rekrumen. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifik pelamar, maka dibuat data kandidat potensial. Calon dapat diinterview dari file lamaran suatu tahun terakhir. Interview dan permintaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian hardware melakukan interview, termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar, pertanyaan relevan dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya, turnover. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrumen, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar. Untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebab perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier retention, maka customer retention.
Selanjutnya ada time management. Waktu kerja diperlukan untuk menghitung upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk menghitung lembur. Data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan lebih objek, mencatat waktu kerja untuk cuti, izin sakit dan perjalanan dinas. Payroll processing pengajian adalah penting untuk memastikan upah biaya dengan benar dan tepat waktu. Travel management bagi perusahaan karyawan yang melakukan perjalanan dinas, maka mencatat PD menjadi hal penting. Membuat approval spesifik kendaraan akomodasi, membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas, menjadi informasi bagian kos penting untuk pembenahan. Training dan development. Training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Training dan development adalah penting untuk perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan talent management. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.